Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan belajar tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Aina Almardiah, NIM 18004.002. Gambaran dari pembahasan materi, pertama kita akan belajar tentang pengertian dari teknologi itu sendiri. Yang kedua, kita akan belajar tentang lingkup teknologi informasi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang perangkat teknologi informasi. Nah, materi pertama tentang pengertian teknologi. Teknologi adalah seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan telekomunikasi yang digunakan agar dapat disebarkan dan diakses secara global. Dari pengertian ini, bahwa teknologi adalah suatu perangkat komputer yang mampu hubungkan kita yang ada di Indonesia dengan orang lain yang berada di belahan bumi lainnya, sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikan urusan yang ada. Nah, selanjutnya adalah pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa sih sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi ini? Adalah suatu perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, dan proses dalam sistem yang digunakan untuk membantu komunikasi yang bertujuan agar komunikasi itu berhasil. Dan lingkup dari teknologi informasi, yaitu input teknologi, output teknologi, software teknologi. Nah, input teknologi ini maksudnya seperti kegiatan kita ketika kita mengupload tugas-tugas di e-learning, mengupload video di sosial media, di YouTube dan lain-lainnya. Nah, sedangkan output teknologi ini adalah suatu sistem ketika kita dapat mendapatkan sesuatu dari teknologi yang kita gunakan. Seperti kegiatan kita mendownload file PDF dari internet, mendownload video pembelajaran dari internet, mendownload software, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada software teknologi. Software teknologi ini maksudnya lebih pada aplikasi yang kita gunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Seperti aplikasi pengolah kata, yaitu Word, Microsoft Word, dan lain-lainnya. Terus aplikasi video editing seperti Filmora dan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada storage teknologi. Ini adalah teknologi penyimpanan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa penyimpanan itu tidak hanya terbatas di komputer kita saja, tetapi bisa disimpan melalui cloud yang telah disediakan oleh banyak penyedia, seperti ada Google Drive, Dropbox, dan penggunaan MacBook atau iOS, mereka menggunakan iCloud. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah communication technology. Communication technology ini adalah berkaitan dengan komunikasi kita dengan orang lain melalui dunia maya, seperti sosial media. Kita berkomunikasi melalui sosial media, kita berkomunikasi melalui email, dan kita berkomunikasi melalui banyak platform yang dapat menghubungkan kita dengan orang yang berada di belahan bumi lainnya tanpa mengurangi efektivitas dari komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah processing machine. Mesin ketika kita mengolah sesuatu, dan disitulah ada proses dari pembuatan dari teknologi tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat pendekatan TIK terhadap pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa TIK ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan TIK ini mampu mengefektifkan dan mengefisienkan pembelajaran yang ada. Pendekatan dalam pengembangan TIK dewasa ini sejalan dengan adanya perkembangan yang ada di dunia internasional,
dalam konteks penggunaan TIK dalam pendidikan. Selanjutnya, ada perangkat utama dari TIK, terdiri dari hardware, software, dan brainware. Selanjutnya, hardware adalah perangkat keras yang terdiri dari bermacam-macam bentuk dan fungsi. Ada monitor, CPU, hard disk, keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Dan ini, perangkat hardware ini adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita pegang, di mana berfungsi untuk menunjang atau untuk meningkatkan performa dari ketika kita menggunakan komputer. Selanjutnya adalah software. Software adalah perangkat lunak yang kita install melalui yang dapat kita unduh, yang dapat kita install di PC kita masing-masing, di mana ada banyak macam jenis-jenis software. Nah, software ini baik itu software untuk pengolah kata, pengolah angka, pengolah gambar, pengolah video, pengolah aplikasi, pengolah media pembelajaran, dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah brainware. Brainware ini itu lebih pada kemampuan kita sebagai pengguna hardware dan software, di mana kita mampu menyelesaikan masalah kita dengan teknologi dan kemahiran diperlukan untuk memahami teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah kita dan mengeksploitasi atau memberi kesempatan kepada kita dengan secara terbuka, seperti itu. Jadi, brainware ini adalah ketika kita nih sebagai seorang pengguna, kita bijak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini. Karena seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi ini selain memudahkan, mereka juga mempunyai dampak buruk. Dan disitulah kemampuan kita. Apakah kita mau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini secara baik atau secara buruk? Dengan ketika kita menggunakan secara baik, tentu kita akan mendapat manfaat yang sangat banyak. Tetapi jika kita menggunakannya untuk keburukan, tentu itu sangat akan merugikan kita. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.